Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mengenai teknik imobilisasi enzim. Materi yang akan kami sampaikan mencakup pengertian enzim dan imobilisasi enzim beserta manfaatnya, metode dan prinsip kerja imobilisasi enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi imobilisasi enzim, serta kekurangan dan kelebihan dari imobilisasi enzim. Baik, yang pertama adalah pengertian dari enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia pada sistem biologis dengan fungsi spesifik untuk tiap reaksi. Nah, enzim ini dapat dimanfaatkan secara langsung melalui isolasi atau melalui mikroorganisme penghasilnya. Sedangkan imobilisasi enzim adalah teknik memodifikasi enzim dengan cara mengikatkannya pada bahan padat tanpa menghilangkan aktivitas katalitiknya. Imobilisasi membuat enzim tidak bebas bergerak karena adanya interaksi fisik atau kimia dengan bahan pendukung. Selanjutnya adalah manfaat dari imobilisasi enzim. Ada 3, yaitu mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran produk, meningkatkan stabilitas pada kondisi lingkungan yang ekstrim, dan meningkatkan efisiensi proses produksinya. Metode imobilisasi enzim terdiri dari 2 metode, yaitu metode fisika dan metode kimiawi. Metode fisika terdiri dari absorpsi, penjebakan, dan mikroenkapsulasi. Absorpsi merupakan metode yang memungkinkan enzim terabsorpsi pada bahan pendukung dengan membentuk ikatan yang bersifat lemah dan reversibel. Ikatan yang terlibat mencangkup ikatan hidrogen, gaya van der Waals, interaksi ionik, hidrofobik, dan terkadang melibatkan pengikatan afinitas. Bahan pendukung yang dapat digunakan yaitu seperti silika, emas, film sol gel, titania, zirkonia, gel alumina atau aluminium, zeolite, bentonit, kitosan, selulosa, dan lain-lain. Sementara untuk penjebakan merupakan metode irreversibel yang menjebak enzim dalam jaringan polimer alami maupun sintesis. Metode ini bisa dilakukan dengan penjeratan serat seperti fiber entrapping, gel, atau mikroenkapsulasi. Kelemahan dalam metode ini yaitu kapasitas transfer massa yang terbatas, muatan enzim yang kecil, dan potensi terjadinya kebocoran. Sementara kelebihannya yaitu tingkat kemurnian yang tinggi, suhu pemrosesan yang rendah, dan biokompatibilitas. Bahan pendukung yang umum digunakan yaitu seperti alginat, kolagen, karagenan, gelatin, poliakrilamida, serta polimer lainnya. Sementara untuk mikroenkapsulasi merupakan metode yang dimana enzim dikelilingi oleh lapisan yang membentuk kapsul berbentuk bola kecil dengan ukuran diameter antara beberapa mikrometer hingga milimeter. Metode ini melibatkan pengikatan enzim pada membran semi-permeabel agar enzim tidak bergerak. Membran semi-permeabel dapat berfungsi secara permanen atau non-permanen, tergantung pada komponennya. Sementara untuk metode kimiawi yaitu ada ikatan silang dan ikatan kovalen. Ikatan silang yaitu metode di mana enzim dengan atau tanpa bahan pendukung diikat menjadi agregat makro besar yang tidak larut menggunakan agen bifungsional atau multifungsional. Agen ini berfungsi sebagai penghubung antara molekul enzim sehingga membentuk agregat. Sementara untuk ikatan kovalen yaitu merupakan metode imobilisasi enzim yang paling umum digunakan, di mana proses imobilisasi enzim dalam metode ini melibatkan interaksi enzim dengan bahan pendukung pada gugus fungsional yang tidak menghalangi aktivitas katalik. Bahan pendukung yang dapat digunakan yaitu seperti bahan anorganik CPG, silika, titania, zirkonia, alumina, serta bahan organik seperti selulosa atau polimer sintesis seperti nilon. Ini merupakan contoh imobilisasi enzim ragi dalam natrium alginat dengan metode penjebakan pada gel.
Yang pertama yaitu langkah-langkahnya, natrium alginat ditimbang sebanyak 1 gram dan ragi serta kalsium klorida ditimbang masing-masing sebanyak 2 gram. Natrium alginat diambil lalu dimasukkan ke dalam 10 ml air suling di dalam gelas beker. Selanjutnya ragi dimasukkan dan ditambahkan 10 ml air suling dalam gas beker yang lain untuk dilarutkan. Kemudian kalsium klorida dimasukkan ke dalam gelas beker lain dan ditambahkan 2 ml air suling dan diaduk hingga larut. Lalu campurkan ragi dengan natrium alginat dan ditambahkan suspensi, kemudian aduk hingga rata. Tuangkan larutan kalsium klorida ke dalam cawan Petri dan ambil hasil campuran suspensi sel ragi dengan natrium alginat dengan spuit. Kemudian teteskan ke dalam cawan Petri yang berisi kalsium klorida, di mana terlihat tetesan yang jatuh membentuk butiran sel yang terimobilisasi dan terjadi pemerangkapan sel ragi dalam butiran natrium alginat atau disebut sebagai gel natrium alginat. Dan ini merupakan metode pemerangkapan gel. Faktor yang mempengaruhi proses imobilisasi enzim. Jadi selama imobilisasi enzim itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses imobilisasi enzim diantaranya yaitu ada kondisi lingkungan. Jadi adanya kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan pelarut itu dapat berpengaruh terhadap imobilisasi enzim karena kondisi lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kestabilan enzim selama proses imobilisasi. Selanjutnya ada metode imobilisasi. Jadi metode yang digunakan selama proses imobilisasi itu dapat menentukan cara enzim terikat sehingga berpengaruh juga terhadap kekuatan dan kestabilan ikatan. Jadi selama imobilisasi kan terdapat beberapa metode yang berbeda-beda. Jadi setiap metode yang digunakan juga memiliki ikatan yang berbeda-beda dan itu berpengaruh terhadap cara enzim mengikat dan kekuatan serta kestabilannya. Selanjutnya ada bahan pendukung. Jadi bahan pendukung selama proses imobilisasi itu berpengaruh terhadap keberhasilan imobilisasi karena bahan pendukung ini
menjadi faktor penting sebagai tempat melekatnya enzim. Selanjutnya ada karakteristik bahan pendukung dan interaksinya. Jadi bahan pendukung yang digunakan memiliki karakteristik sifat bahan dan interaksinya baik secara fisik maupun kimia. Interaksinya dengan enzim itu mempengaruhi kekuatan ikatan dan juga kestabilan enzimnya. Selanjutnya ada ukuran pori. Jadi ukuran pori dari bahan pendukung juga berpengaruh terhadap kemampuan enzim supaya dapat terikat dengan baik. Jadi ketika ukuran porinya itu terlalu besar, maka dapat menyebabkan kebocoran enzim. Dan jika ukuran porinya terlalu kecil, maka enzimnya tidak dapat masuk. Sehingga ukuran pori itu berpengaruh dalam enzim ketika terikat saat proses imobilisasi. Jadi saat proses imobilisasi ini memiliki beberapa faktor-faktor yang berpengaruh. Kekurangan dari teknik imobilisasi enzim yang pertama adalah peningkatan biaya pada pemrosesan, yang kedua proses imobilisasi membutuhkan waktu yang lebih lama, yang ketiga hilangnya aktivitas dan adanya hambatan difusi substrat. Kelebihan dari teknik imobilisasi enzim yang pertama adalah hasil imobilisasi enzim lebih stabil. Yang kedua, tidak terjadi ikatan secara kimia antara enzim dengan kisi matriks enzim sehingga tidak mengubah struktur enzim amilase. Yang ketiga, tidak menghalangi gugus fungsi di pusat aktif enzim. Dan yang terakhir, menghasilkan retensi konfirmasi enzim aktif dengan efektivitas dan efisiensi imobilisasi yang cukup tinggi. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa imobilisasi enzim adalah teknik mengikat enzim pada media tertentu agar tetap aktif sebagai katalis tetapi tidak bebas bergerak. Metode ini meningkatkan stabilitas enzim, memungkinkan penggunaan berulang, dan memudahkan pemisahan dari produk. Namun, imobilisasi enzim dapat menurunkan aktivitas enzim karena perubahan struktur atau hambatan difusi. Sekian presentasi yang telah kami lakukan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.